Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Jagat Lelembut. Tentunya masih bersama saya Bobby yang akan menceritakan kisah horor dan kisah mistis. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu, panjang umur, bahagia selalu sekeluarga, dan selalu dimudahkan segala urusannya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan cerita yang sebelumnya. Cerita yang berjudul Diari Steph. Cerita ini ditulis oleh Balakarsa. Buat teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti linknya saya sediakan di kolom deskripsi. Dan buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, silahkan klik dulu tombol subscribe dan tombol loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Oke, tidak usah lama-lama, bagaimana kelanjutan kisah ini? Kita langsung saja menuju ke ceritanya. Diari Steve. Semua tidak pernah tahu hidup sampai kapan. Broken heart, broken home, kadang bisa membuat kita hilang akal dan mengakhiri hidup ini. Selalu mendekatkan diri pada ilahi adalah cara agar kita bersyukur dan terus berpikir jernih. Woi, anjing kau. Jalan pakai mata, Bung. Jangan asal nyelonong saja. Makian pengemudi bajai oranye itu. Tubuh ini terserempet bagian belakang bajai oranye itu. Dan untungnya, pengemudinya itu dengan sigap membanting setirnya, hingga aku tidak terlindas dan terluka akan ketololanku sendiri. Kalau kamu butuh tumpangan, mari naik saja. Masalah ongkos nanti kamu pikirkan sendiri saja, Bung. Daripada kamu lari-lari tidak tentu arah. Ucap pengemudi bajai itu padaku, yang masih sedikit shock akan kejadian itu. Oke Pak, oke. Sekarang antar saya ke kampus, Pak. Sekalian nanti tunggu saya ya, Pak. Antar ke alamat yang lain. Ucapku sembari masuk dan merebahkan badan di bangku jok belakang bajai itu. Si roda 3 pun digas kencang, sedikit lamban menuju kampusku. Kampus tempatku mendapatkan seseorang teman yang entah kenapa melakukan hal yang tak kurasa wajar bagi seorang generasi intelektual seperti dirimu, kawan. Sesampainya di depan kampus, aku memberikan ongkos kepada bapak penarik bajai tersebut. Sembari aku berbicara. Pak, tolong tunggu saya sekitar 45 menitan ya, Pak. Kalau saya tidak keluar, silahkan Bapak tinggal saja. Dengan mata agak membelalak, penarik bajai itu menerima uang dariku. Loh, Bung, banyak sekali uang yang kamu bayar. Tarifku cuma 750 perak. Ini kok kasih lembar uang Borobudur toh? Ucap penarik bajai itu agak kurang percaya. Uang hanya sebagai rasa penasaran manusia. Uang tidak punya rasa. Hanya manusia yang berhatilah biasa menimbang uang dengan jerih payah keindahan serta keikhlasan. Lembar Borobudur merupakan lembar istimewa bagiku dan bagi semua yang mendapatkannya. Apakah kalian tahu lembar pecahan berapa itu? Hanya orang dengan keingintahuan yang sangatlah yang mampu mengucapkannya. Ku lempar senyum padanya dan ku mantapkan langkahku menuju salah satu ruangan dosen pembimbingku. Untuk kedua kalinya aku menengok pintu pagi ini. Tak, 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 tak. Iya, silakan masuk. Suara dari dalam ruang itu. Aku buka pintu itu yang terasa kekar. Aku harus berani. Maaf Pak, saya mau menginformasikan sesuatu kepada Anda. Oh iya, oke. Apa itu? Jawaban dari dosen yang memang seperti itulah dosen ketika tidak di kelas. Sedikit sekali mengucap kata yang tidak perlu. Pernah aku membaca suatu buku, di dalamnya mengatakan bahwa bila kau tidak banyak bicara, maka itulah kualitas yang sangat berkualitas dari segala tindakanmu. Pak, itu, loh Pak. Gagapku kembali menyeruak di batang leherku. Kalau kamu sudah tidak kamu bisa kesini lagi ya. Sekarang saya banyak tugas. Aku hanya diam. Lama aku terdiam di depannya, sembari meneteskan air mata yang entah dari mana sumbernya. Apakah dari hatiku yang sangat hancur ini? Aku kuatkan lagi ucapanku akan informasi yang harus aku ucapkan. Kenapa? Temanmu sudah matikah dia?
Begitu saja kau tidak mampu mengungkapkannya. Aku terkejut. Aku sangat terkejut. Dari mana beliau mengetahuinya? Sedangkan pagi ini hanya aku yang datang ke kampus. Teman-teman sefakultasku pun sekarang masih ada di Bandung. Kenapa Anda tahu perihal ini, Pak? Siapa yang memberitahu Anda? Kemarin ada mahasiswaku yang datang ke sini. Dia menceritakan bahwa kau akan datang kemari sebagai bukti bahwa semua yang dia ucapkan adalah nyata. Di sini aku bingung. Kenapa dan siapa orang itu? Namanya Steve. Dia sahabatmu, bukan? Kata yang tak kalah membingungkan dan penuh tanya memenuhi volume otak ini. Steve. Steve, Pak? Apakah dia baik-baik saja dalam pertemuan Anda kemarin? Dalam nafas panjang, dosenku menceritakan apa yang dia alami kemarin tentang pertemuan yang tidak dia duga-duga sama sekali. Jadi, memang aku dapat melihat hal yang tidak dilihat oleh orang lain. Aku juga tidak menyalahkan kamu atas semua duka yang kau tanggung sekarang ini. Tenang saja. Ucap dosenku dan seketika memutus kalimatnya. Oke, sekarang kamu ada yang mengikuti. Di balik semua itu, kamu harus tabah sampai pada waktunya dia akan pergi untuk kembali ke jasadnya yang kau kebumikan di sana. Tidak ada lagi rasa duka lara itu. Namun aku sekarang merasa sangat ketakutan dibuatnya. Ketakutan akan ucap cerita dari dosenku ini. Tidak aku pungkiri bahwa dosen yang selama ini irit ucapan maupun irit suara, dia sekarang membicarakan temanku panjang lebar. Bagaimana dia sekarang menerangkan mata kuliah? Iya, seperti halnya menerangkan hidrologi dan hidroloka yang merupakan konsentrasinya dalam ilmu yang diajarkannya di fakultasku. Seperti apakah sebenarnya beliau yang aku dan sebagian besar pegawai di kampusku memanggil beliau Prof. Iya, seorang profesor ilmu pasti. Namun mengenalkanku dan menerangkan padaku dalam sudut instisnya. Kutengok kanan dan kiri, seraya menggosok lengan tanganku yang terasa dingin dan kasar, karena seluruh bulunya berdiri, bagai ingin lari dari tempatnya. Bapak, bisa tolong saya, Pak, agar menyampaikan bahwa saya merasa takut saat ini. Kau ternyata penakut ya, Don. Kau tinggal bilang saja pada sosok yang ada di samping kamu itu, agar tidak mengganggumu dengan wajah buruknya. Ucap dosen itu sembari meneruskan tertawanya. Karena kamu sudah kemari, oke. Saat ini juga aku akan melaporkan bahwa temanmu itu hilang dan akan aku berikan waktu terminal selama 1 semester. Jika waktu tersebut terlampaui, maka aku akan mencabut dia dari daftar mahasiswa di kampus ini. Sudah, sekarang kamu pulang saja. Kuatkan mentalmu, Doni. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Saya akan selalu meminta pendapat dari Anda, Pak. Ucapku sembari melangkahkan kaki keluar ruangan dosen. Lemah, letih, lesu. Seperti kata-kata jargon salah satu obat yang terpampang di pamflet raksasa depan kampusku. Itulah yang aku rasakan saat ini. Dan mungkin saat-saat yang akan datang sampai tidak tahu lagi kapan itu bagiku. Dengan tanpa daya, aku melangkah ke pangkalan depan kampus. Ternyata tukang baja itu ada di situ. Ayo, Bung, kemana lagi? Ongkosmu masih banyak di saku. Walau seminggu, aku akan antar kemanapun kau akan pergi. Ayo. Sapa penarik baja itu mengejutkanku. Sungguh, pengemudi yang bijak. Bisa saja dia meninggalkanku dan mengambil semua uang ongkos itu. Namun dia salah satu dari ribuan orang yang masih punya hati emas. Dia bertanggung jawab atas semua hasil yang dia peroleh, profesional dan dapat dipercaya. Apakah di zaman yang serba modern ini masih ada orang yang seperti ini? Semoga saja aku, kamu, kami, dan kalian semua termasuk orang yang bijak itu. Ya, semoga saja. Perjalanan aku arahkan menuju rumahku. Sambil tertawa terbahak-bahak,
Bapak penarik bajai itu mengajak aku berbicara dan ngobrol ke sana kemari. Bung, sebenarnya dari tadi itu aku lihat kamu ditemani oleh sosok buruk rupa. Itu ya, emang itu apanya kamu, Bung? Tersentak aku mendengarnya, kaget, dan kenapa aku selalu disertai orang-orang dengan kemampuan spiritual khusus itu? Kenapa banyak orang yang mampu melihat hal gaib itu, sedangkan aku buta akan semuanya? Keinginanku melihat dan menatapmu sangatlah kuat, sahabatku. Namun aku hanyalah manusia biasa, dengan karunia yang memang aku miliki tanpa bisa melihat engkau yang telah berubah. Tapi aku sangat bersyukur akan semua pemberian dari Yang Esa, akan ketidakbiasaan aku melihat hal gaib itu. Namun di saat aku tidak mampu menatapmu, masih banyak orang-orang di sekitarku yang diberi kemampuan dan selalu membuat aku akan kehadiranmu, sahabat. Memangnya Pak Beji bisa melihat yang begituan ya, Pak? Saya bisa melihatnya, Bung. Dia kayaknya saudara kamu ya. Dia minta aku jadi jubirnya. Memangnya apa yang diinginkannya, Pak? Dia teman saya. Ucapku dengan degup jantung yang berdebar. Seketika penarik bajai itu diam, hening. Kepulan asap dari bajai serasa menambah haru dan lara jiwa ini. Tapi aku seorang doni, harus mampu menaklukkan apa itu akan pertanyaan yang masih tidak aku dapatkan jawabannya. Aku pun sontak berbicara. Haha, kalau Pak Baji mau ya, aku sih senang banget, Pak. Ya sekalian, aku buang-buang uang lah sama bapaknya. Ucapku seraya menggodanya dengan imbalan uang. Sen kiri pun dia nyalakan di persimpangan itu. Serta tak jauh dari persimpangan, Pak Baji itu menghentikan kendaraannya di bawah pohon akasia besar nan rindang. Begini toh, Bung. Itu teman atau saudaramu, yang jelas aku tidak mau tahu. Apapun namanya dia itu ya tetap demit, Bung. Aku kasihan saja sama kamu, diikuti demit itu terus-terusan. Kalau bisa kamu harus kuatkan iman kamu dan mentalmu. Kamu jangan cengeng ya, Bung. Aku akan tetap membantumu, tenang saja. Aku tahu, kau itu salah satu pemuda baik di mata batinku. Tanpa kau bayar pun aku siap, tenang saja. Aku paling tidak suka loh dengan orang yang mengatasnamakan sesuatu kebaikan dan membalasnya dengan kesedihan. Bagaikan sampah yang lupa akan kulitnya. Apalagi demit itu, Bung. Demit bodoh yang cuma bisa menangisi akan kebodohannya. Ucap tukang baja itu dengan panjang lebar. Beliau seakan marah atau tersinggung atas percakapanku tentang uang itu. Sungguh, di kota metropolitan seperti Jakarta ini, masih ada, bahkan masih banyak orang yang mempunyai moral. Moral akan segala hal baik, moral yang tak hanya memandang lembar rupiah saja. Aku salut kepadamu, Pak Bajai. Andaikan seluruh pemuda di bumi Ibu Pertiwi seperti engkau, maka aku yakin bahwa negara Indonesia tercinta ini akan menjadi negara terkuat di dunia. Hanya anganku saja tentang kepatriotan yang semu. Bahkan pemuda sekarang hanya bisa berjalan di tempat saja, hanya mengandalkan ijazah saja, hanya mengandalkan omong besar saja. Bahkan banyak dari mereka tidak beda dengan sapi. Iya, sapi. Mereka sangat mudahnya membuka bajunya, ya seperti sapi. Mereka dengan mudahnya memakan sampah, yaitu seperti sapi. Bahkan mereka dengan mudahnya menanggalkan pikirannya, ya lagi-lagi seperti sapi. Wahai para pemuda-pemuda yang hanya pemikirannya kelamin saja, kau adalah sapi. Sapi yang akan dipotong lehernya dan kemaluannya, dan akan dimasukkan ke dalam penggorengan itu. Iya, penggorengan Tuhan Sang Pencipta Alam. Wahai kau, para pemudi yang berani menanggalkan busananya, yang berani menggadaikan kehormatannya. Hei, Bung, jangan terlalu dipikirkan. Buat santai aja lah ya. Iya Pak, iya. Saya minta maaf Pak, kalau membuat Bapak tersinggung. Ucapku yang dibalasnya dengan senyuman. Bajai pun dijalankan menuju alamat rumahku.
Tak lupa juga aku memberikan nomor telepon rumahku kepada Pak Baja itu. Kalau kamu butuh aku, Bung, kamu tinggal samperin saja. Di pangkalan depan sana, ya. Yang dekat dengan halte itu loh. Kata tukang baja itu seraya meninggalkanku di depan gerbang rumah. Gontai langkahku, kupaksa memasuki rumah putihku. Sampai kamar aku melangkah dengan pasti, aku rebahkan badan, dan entah kenapa di antara payah yang terasa, aku berdoa akan segala kepenatan pikiran, akan kemerduan suara rasa. Aku meraih radio saku di samping kasurku, dan aku dengarkan alunan musik cinta sunyi yang tidak ada ujungnya. Tamaran lampu beranjak, redup dan gelap sembari beristirahat raga. Suara nyanyian terdengar di telingaku di antara tidur dan bangunku. Dentingan gitar memenuhi ruang tidurku. Tak tahan lagi mata ini mengucurkan air mataku karena mendengar nyanyian rekaman dari sahabatku itu. Kau tersenyum padaku, seraya mengucapkan kata yang tidak aku bisa mendapatkan apa itu maksudmu. Aku ingin selalu terlihat, dan penglihatan ini tanpa rasa sedih dan dukamu, wahai sahabatku. Apakah ini yang dimaksud dengan rasa kagum dan kangen yang memuncak? Sekuat tenaga aku mengarahkan tubuhku sambil selalu menyebut namamu. Stefan! Aku berteriak. Dalam posisi aku pun terbangun, dan aku masih dapat melihatmu dengan senyuman itu. Oh, Stefan, sahabatku. Hanya tangisku yang kusandarkan pada senyumanku. Kupaksakan senyumanku bagai cahaya bulan yang memudar walau dalam sambutan sang fajar. Terasa, sangat terasa, peluh membasahi seluruh badanku yang ringkih. Namun, aku bahagia sahabatku telah melihatmu walau tanpa satu kata. Senja yang tak kurasa kutolak, remang temaram jingga memaksa masuk ke dalam kamar melewati jendela berkelambu putih itu. Kuangkat tubuh ini menuju ruang dapurku hanya untuk mengambil air suci dan kehadapan wajahku ke kiblatku. Tuhan, terimalah sujud sembahku dalam pelukan senja nan asharmu. Sendu senja indah tanpa kata, sendu senja akan bertaburan rasa. Sendu senja kuhadapkan kepada Yang Esa. Sudah sholat kamu, nak? Ucap ibuku sembari mengelus rambut hitamku. Iya, Bu, sudah. Jawabku sambil menangis di peluknya. Sungguh, beberapa kali kata ini, kata sungguhku, kata tulusku ucapkan dalam lukisan tintaku, agar terbebas hatiku dari rasa lara. Iya, sungguh pelukan ibu adalah rasa nyaman yang tiada tara. Tiada satupun yang dapat menandinginya di kala duka. Karena pelukan ibu, aku dapat mengulurkan isi dada yang menyesakan ini. Sungguh, karena pelukanmu ini, ibu, anakmu ini dapat menjalani kehidupan. Nopo tole, sudah, tidak usah kamu pikirkan. Sekarang tugas kamu berdoa saja, agar teman kamu itu ditemukan dan dapat berkumpul dengan keluarganya. Ucap lembut ibu. Tak kurasa, ya Tuhan, aku tumpahkan seluruh air mata ini di dada ibuku. Tak kurasa diriku menahan sesegukan ini. Aku berbohong. Ingin aku teriakkan kalimat itu, namun aku tetap akan merahasiakannya, kawan, walaupun itu pada ibu kandungku sendiri. Semua karena aku tidak ingin kematianmu ini menambah kesedihan keluargamu, menambah hancur hati orang ibu di sana, dan agar namamu tetap terjaga sampai pada waktunya. Sudah, sana makan dulu. Kamu dari tadi pagi kayaknya belum makan ya? Ucap ibuku sambil menarikku ke meja makan di samping musola keluarga di dalam rumahku. Kumasukkan suapan-suapan nasi dari piring beling bercorak mawar itu. Aku teteskan air mata menambah asin bumbu sayuran di piringku. Senja sangat indah, namun tetap masih diselimuti lara. Iya, lara hati seorang sahabat yang rindu akan temannya. Malam pun merambat disertai cahaya lampu jalan di ibu kota yang menyala. Aku bosan dengan semua kesedihan ini. Aku bosan dengan perasaan ini. Aku harus tegar dan melupakan apapun itu yang di sana. Aku harus bangkit melanjutkan hidup penuh asa. Bu, setelah Isya, Doni izin keluar ya, Bu. Doni pengen main, Bu.
Ucapku pada ibuku, pemuda kota yang selalu meminta izin kepada ibunya. Apakah sekarang masih ada pemuda yang keluar rumah tanpa izin dan meminta izin kepada orang tuanya? Iya, mereka itu adalah gerombolan sapi tanpa otak, atau tidak menggunakan otaknya sebagai makhluk yang katanya serba sempurna. Orang tuamu saja tidak kau hormati, bagaimana menghormati manusia lainnya? Iya, Doni. Tapi ingat ya, hati-hati di jalan, ya. Iya, Bu. Ucapku sambil mencium pipi ibuku karena diizinkan keluar oleh ibu. Tapi main kemana ya? Wah, sangat susah menentukan arah ketika dada ini tidak mempunyai tujuan sama sekali. Tiba-tiba ada suara telepon. Kring, 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 kring. Hah, suara telepon. Ngagetin aja. Umpatku kembali masuk ke rumah dan mengangkatnya. Halo, dengan Doni di sini. Halo Doni, minta antar kemana sekarang? Kemana saja siap aku antar ya. Aku tahu, sekarang itu kamu butuh teman. Mending kemari saja, di dekat halte bis ya. Woi, Doni, jangan diam saja dong. Ini aku tukang bajai. Masa kamu lupa toh? Iya Pak, iya. Aku kirain siapa tadi? Jawabku sambil menutup dan meletakkan gagang telepon. Ya, senang juga kalau ada tujuan, walau itu hanyalah acara main. Aku yakin 1000% kau tidak akan mampu selamanya berdiam diri di rumah tanpa keluar atau main. Aku berjalan menyusuri trotoar menuju pertigaan itu. Aku belok kanan dan nampaklah bajai oren dengan bapak parubaya yang sedang berdiri di samping bajai itu. Walah dalah, Bapak sudah dari tadi di sini loh. Kamu kok nggak nongol-nongol toh, Don? Ucap tukang bajai itu yang sangat kental dengan logat Jawanya. Sempat aku bingung kenapa sekarang memakai logat Jawa. Bukannya tadi pagi seperti orang Jakarta logatnya. Paling cuma perasaanku saja. Wah, maaf Pak, tadi ketiduran cukup lama. Tapi apakah saya buat janji sama Bapak? Saya tidak ada buat janji kok tadi Pak. Ucapku kepada tukang bajai itu sambil mengerutkan dahi padanya. Udara ibu kota yang entah mengapa sangatlah segar walau banyak kendaraan yang masih lalu lalang. Malam segar seperti udara di kawasan puncak. Bukannya kamu tadi sudah bertemu sama kawan jelekmu itu tadi? Karena itulah aku kemari dan menelpon kamu lewat telepon Omo itu. Ya sekalian melihat keadaan kamu, apakah baik saja ataukah celaka. Ternyata kau baik saja, Don. Walaupun baru tadi pagi aku mengenal Bapak Bajai ini, namun perhatiannya kepadaku itu melebihi saudara-saudara dari ayah dan ibuku. Memang susah kalau jadi anak sematawayang ini. Tidak ada saudara yang bisa aku buat curhat atau berkeluh kesah di saat seperti ini. Untung sekali diriku mendapatkan teman Pak Bajai, walaupun usia kami terpaut lumayan jauh. Ya kira-kira terpaut sekitar 15-an tahun lah. Tapi aku merasa seperti seumuran, karena kami sangat menyambung satu sama lain. Pak Bajai memang teman sekaligus kakakku, mungkin. Dari tadi saya tidak tahu nama Bapak. Siapa ya? Aku bertanya padanya, yang dengan sesekali memoles cat bajanya dengan kaos bekas bergambar gitar. Namaku Ratman. Biasa dipanggil Man sama teman, saudara. Bahkan istriku memanggilku Pak Man. Cuman ya jangan panggil saya Pikmin, ya. Nanti dikira aku penemu salah satu permainan menatap batu di video game buatan Jepang itu. Aku pun tertawa lepas padanya. Entah mengapa, walaupun baru ketemu tadi pagi, aku bisa terpingkal-pingkal dengan lelucon yang dibuatnya itu. Diambilnya tremos dari balik jok bajainya, dan dituangkannya kopi hitam bekal dari rumah buatan istrinya. Disodorkannya gelas aluminium penutup tremos kepadaku, seraya berkata, "Ini kopi buatan ibu negara, Bung.
rasanya tidak kalah mewah dengan kopi yang dijual di restoran hotel bintang 10. Memang Paman, kopi nikmat yang sangat nikmat. Aku suka sekali. Apalagi gratisan, seperti kopi ibu negara ini Paman. Sudah, kamu minum saja, Bung. Cuman, wajahmu itu jangan jadi lagi. Nanti kayak kopi sudah 3 hari loh. Loh, kopi sudah 3 hari? Gimana Pak? Ayo, kopi sudah 3 hari toh. Sudah hitam, pahit, terus kecut lagi. Sama persis dengan muka kamu tadi pagi. Jawab Pak Man penuh canda. Keseruan malam ini tidak terasa bagi kami, sampai ada seseorang yang menghampiri kami dengan setelan parlente. Bang, bisa antar ke Kemang, Bang? Wah, bisa-bisa. Sangat bisa sekali, Bos. Mari, ayo. Doni, kamu tunggu di sini saja ya. Sekalian, jaga termoskopiku ya. Ucap Pak Man padaku sambil mendongkrak starter bajainya. Iya, serasa sepi walau jalan lumayan masih ramai oleh lalu lalang kendaraan para pemburu rupiah di Jakarta ini. Aku duduk di bangku besi halte dengan cat abu-abunya. Desiran angin menambah dinginnya tempat ini. Dan tiba-tiba, kring ring 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 ring. Suara telepon umum itu memanggilku untuk mengangkatnya. Namun apakah mungkin ini panggilan calon penumpang yang ingin memesan jasa bajai? Tak ada satupun orang mengangkatnya, membuat diriku berdiri dan mengangkat gagang telepon umum itu. Halo, dengan siapa? Dan ingin memanggil siapa? Lama tidak terdengar suara dari telepon seberang, membuat aku ingin menutup serta meletakkan gagang telepon ini. Namun aku yakin, telepon ini masih belum dimatikan di seberang. Tapi siapa dan mau apa, aku pun tidak tahu harus apa. Doni, aku minta tolong. Dek. Detak jantungku seakan berhenti. Tanganku seakan bergetar tidak terarah. Kaki-kakiku seakan lemas tidak berdaya. Suara itu, suara yang sangat aku kenal. Suara yang selama ini membuat aku bahagia dan menderita. Suara yang membuat aku penuh luka lara. Itu suaramu, kawan. Iya. Kamu minta tolong apa padaku? Aku menjawabnya dengan semua ketakutan. Tit, 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 tit. Hilang sudah suara itu. Menghilang, tidak terdengar lagi. Bahkan suara nafas yang berat dari seberang pun aku tidak mendengarkan lagi. Seketika aku meletakkan gagang telepon itu. Aku berusaha melangkahkan kakiku yang lemes kembali ke kursi halte lagi. Bergetar badan ini bagaikan disiram literan air es. Bergetar hati ini mendengar perkataan yang sangat aku kenal. Steve, tolong jangan kau ganggu aku. Jangan lagi kau membuat aku sedih. Apapun akan aku lakukan agar kau tenang di sana, temanku. Aku berucap entah kepada siapa itu. Aku mengucapkan kata-kata kepada orang yang bahkan aku sendiri tidak melihatnya di depanku. Aku berucap layaknya seorang gila yang tanpa sebab. Steven, sahabatku, apa yang harus aku lakukan sekarang untuk menolongmu? Aku ucapkan lagi agar diriku tahu apa maksudmu. Aku ucapkan kalimat itu agar aku bisa menolongmu, kawan. Tiba-tiba, reng 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 reng. Suara bece Pak Man membuyarkan lamunanku lagi. Dan aku senang, Pak Man sudah kembali dari tugasnya mengantar penumpangnya. Woi Bung, sudah ketemu sama temanmu itu? Lagi dan lagi, Pak Man membuat aku penasaran. Kenapa dia selalu tahu apa yang telah terjadi barusan padaku? Iya Pak. Barusan ada telepon minta tolong. Ucapku pada Pak Man. Setelah memarkirkan kendaraannya, Pak Man menemuiku sambil mengambil gelas mini itu dan menyeruput kopi hitam dari dalamnya. Ya sudahlah, aku kasih info saja ya. Barusan, penumpangku itu ternyata demit. Loh, kok demit Pak? Kenapa bisa jadi demit Pak? Iya, dia demit. Cuman demit nyata. Ternyata dia itu bos besar yang baru saja membooking cewek kampus.
Apa namanya, ayam kampus ya? Ada-ada saja orang sekarang ini. Memang, sekarang di era ini banyak sekali para hidung belang yang mengandalkan pakaian parlentenya dan uang jutaannya untuk membeli kenikmatannya. Kenikmatan semu yang tidak akan ada habis dan ujungnya. Dan yang paling aku heran dari semua itu, kenapa banyak wanita muda yang berani menjual kehormatannya hanya karena rupiah? Padahal wanita muda itu berstatus mahasiswa. Iya, mahasiswa. Atau bisa disebut pelajar yang berlevel tinggi. Ya sudahlah. Hanya azab Tuhan yang akan menghancurkan hidup mereka, yang dengan mudahnya melecehkan tubuh dan kehormatan pemberian dari Tuhan. Lagi-lagi aku dibuat terkejut dengan ucapan Pak Man. Iya, nanti kita bantu kok. Sekarang kamu santai saja, menikmati tali jerat di lehermu itu. Ucap Pak Man entah kepada siapa. Apakah Pak Man mengucapkan kata-kata kepada Steve, yang aku pun tidak dapat melihatnya? Aku hanya diam dalam ketakutan. Pak, tolong katakan kepada Steve, Pak. Jangan mengikuti saya, Pak. Saya takut sekali. Dia akan selalu ikut sama kamu, Bung. Sampai kamu... Ucap Pak Man sembari membisikkan sesuatu pada telingaku. Aku paham dengan apa yang beliau bisikan padaku. Namun apakah aku mampu melakukan semuanya? Bahkan membayangkannya saja aku tidak sanggup dalam beberapa hal yang memang aku tidak mengetahuinya. Kalau begitu, saya pulang saja dulu, Pak. Biar nanti saya susun cara agar garis besar yang akan saya lakukan bisa terwujud. Bagaimana mungkin aku yang hanya seorang doni tanpa mempunyai kemampuan apapun bisa mengendalikan situasi yang sangat-sangat pelik ini? Lagi-lagi, biarlah waktu yang menjawabnya dan mengabulkan apapun permintaannya akan tolong itu padaku. Oke lah, Don. Kamu sekarang pulang saja dan jaga kesehatan kamu itu. Masih banyak tugas yang harus kamu lakukan selain masalah teman jelekmu itu. Ku beranikan diriku berjalan kembali ke rumahku. Trotoar yang tadi ramai akan hiruk-pikuk pejalan kaki sekarang sangat sepi mencekam. Bahkan cahaya lampu jalan seakan menyipitkan cahaya di malam yang mendebarkan. Aku percepat langkahku, dan lagi-lagi aku dengar tangisan pilu mengiringi gerak langkahku. Tangisan kesakitan yang bagaikan teriakan namun tertekan. Tangisan yang membuat sayatan hati bagi setiap orang yang mendengarnya. Aku tahu, itu kau temanku, itu tangismu. Tangisan entah akan kesedihan, atau tangisan akan rasa sakit yang teramat dalam. Akhirnya aku pun sampai di gerbang rumah indahku. Ku percepat diriku memasukinya, bahkan suara kriet, suara pintu itu, suara pagar, membuat bulu kuduku sontak menegang akan rasa ketakutan. Ku buka pintu dan ku banting pintu rumahku karena takut. Brak! Iya, aku takut akan semua ini. Semua isi memori di kepalaku. Aku masuk kamar dan tidur walau tidak dapat tidur. Entah sampai beberapa lama, akhirnya mata ini terlelap dalam pelukan buaian Tuhan. Suara adzan membangunkan dari peraduan yang katanya akan memberi kesegaran kepada siapa saja yang merebahkan badannya di sana. Iya, aku bangun dari kasur kapuk yang sangat nyaman itu. Ku angkat kedua lengan tanganku sambil aku ucapkan syukur alhamdulillah kepada Tuhanku yang telah memberi kesegaran ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Seger banget badanku ini. Mandi ya. Ucapku pada diriku sendiri. Ritual pagi aku lakukan di kamar mandiku. Ku ambil air untuk mensucikan tubuhku ini. Aku sangat sadar dengan air ini. Aku akan membersihkan tubuh dan jiwa ini untuk sujud kepadamu Tuhanku. Aku berlaku atas izin-Mu ya Tuhan. Doni, kalau sudah selesai langsung makan ya. Jangan tidur lagi loh. Ibuku berbicara dari balik tembok dapurku. Siap, Ibu cantik. Anakmu akan selalu menuruti semua yang engkau perintahkan. Jawabku setelah salam aku lakukan dalam 2 rakaat pagi. Makan pagi, sarapan pagi. Apapun istilahnya,
Hal ini sangat penting bagi metabolisme tubuh manusia, karena dalam setiap kalori yang terkandung di dalamnya dapat mampu mengganti semua tenaga maupun sel di tubuhku selama tidurku tadi malam. Dengan asupan makan pagi, diriku bisa menjadi pribadi yang benar-benar sehat. Iya, sarapan pagi, bukan makan siang atau makan malam. Ku sendok nasi dengan sayur lodeh buatan ibuku. Ku ambil telur rebusan yang disayur juga di dalamnya. Wah, sungguh, ibuku itu paling cerdas. Ya, bagaimana tidak? Di dalam sayuran yang mengandung magnesium tinggi, dicampurnya protein dan juga tentunya lemak dari kaldu sayur lodeh itu. Itu dengan menyantapnya saja, aku sudah penuhi unsur 4 sehatmu dan tinggal susu biar menjadi 5 sempurna. Kurang apa kita? Kita sudah diberikan kenikmatan dari Tuhan lewat tangan seorang ibu. Iya, ibuku yang cantik. Setelah teguk sarapan pagi dan teguk terakhir dari air mineral segelasku, aku merasa segar dan siap untuk melanjutkan kegiatanku dan perjalananku menggapai asa yang entah sampai mana. Aku keluarkan motor Yamaha 80ku dan kupacu menuju kampus tercintaku. Walau pagi ini memang kudaku. Kuletakkan motorku di bawah pohon asem Belanda itu, dan aku langkahkan kakiku menuju kelas lantai 2 itu. Sepi sekali ya. Apa memang aku yang terlalu pagi rutinitas kuliah ini? Setelah itu aku buka pintu kelas. Krep. Hai, kenapa kamu di sini? Kapan kamu datang? Ucapku pada teman di sudut kelas itu. Sambil terus memunggungiku, dia menoleh kepadaku hampir tidak menggerakkan badannya. Dan hanya kepalanya yang menengok padaku 180 derajat. Perlahan dan perlahan dia menengok padaku. Wah, nggak bener ini. Kamu demit ya, Bung? Ucapku tak lagi takut dengan hal seperti itu. Kenapa? Kenapa aku sekarang tidak takut? Dan aku terkesan biasa saja walau melihat teman di pojok kelas itu meneteskan darah hitam dari mulutnya yang hampir membusuk itu. Tenang, Bung. Aku bisa melihatmu sekarang. Dan aku tidak takut lagi dengan demit model kamu itu. Ucapku yang merasa senang dengan kemampuanku sekarang ini. Masih pagi, sudah disuguhi pemandangan yang sangat indah saja. Aku berucap sambil tersenyum. Ternyata tidak hanya sosok pemuda itu saja yang ikut masuk ke dalam kelas perkuliahanku. Ada satu lagi. Aku mengambil salah satu bangku yang berada di pojok belakang. Ku amati sekeliling dan benar, masih ada satu lagi sosok perempuan yang memakai baju terusan merah dengan motif bunga-bunga. Sosok dengan halus nan putih memucat di seluruh kulit dan wajahnya. Namun, wow, amboi. Ternyata cantik juga cici itu ya. Iya, demit perempuan Cina dengan baju khas Shanghai-nya. Ku amati dan aku pun memberanikan diri menggeser tempat dudukku mendekatinya. Mendekati demit wanita itu. Matanya hilang satu ternyata. Emangnya terkena apa, Mbak? Kejadian itu memang membuatku seperti ini. Kejadian itu, ucap demit wanita itu kepadaku dengan berat. Kenapa juga aku harus menambah daftar sedihku dengan ikut mendengar curahan hatinya? Ya udah, Mbak, kamu di sini saja ya. Dan gak usah mengganggu teman dan para dosen ya. Perintahku padanya dan dijawab dengan anggukan lemah darinya. Perkuliahan seperti biasa saja, sangat biasa, mungkin yang aku rasakan. Namun sekali ini ditemani oleh beberapa demit penunggu yang selalu ada di setiap kelas. Sangat tergantung juga kalau dipikir, aku seorang doni yang sangat super biasa, tiba-tiba jadi anak yang super jelas melihat para demit itu. Terkadang aku juga merasa kaget dan takut jika tiba-tiba bertemu dengan sosok yang menyeramkan. Wah, aku kira demit itu adanya cuma malam saja ya. Ternyata walau siang seperti ini juga masih berani nongol ya. Aku membatin sambil senyum-senyum sendiri.
Dalam waktu singkat ini diriku melupakan semua kesedihan demi kesedihan selama kepergianmu, kawan. Iya, benar seperti yang Pak Man bilang. Aku harus kuat dan tabah dalam menjalani hidupku yang sempurna ini. Setiap insan, baik manusia, hewan, atau tumbuhan, bahkan demit pun sudah diberi kehidupan yang paling istimewa sesuai porsinya masing-masing oleh Tuhan. Namun banyak juga yang merasa kurang dan kurang hingga lupa akan hidupnya yang sudah super sempurna itu. Bahkan kau, kawan, kau sudah merusak mahakarya Tuhan yang maha sempurna dengan menyakiti dirimu sendiri karena keegoisanmu, karena pikiran sempitmu, kawanku, dan karena tidak eloklah aku mencibir temanku yang telah tiada, walau hanya dalam angan-angan. Lemah, letih, lesu, jargon itu lagi yang aku lihat di pamflet depan kampusku. Tulisan iklan yang cukup menghibur akan sakit dan dukaku. Iya, hanya orang yang sakit saja yang merasakan ketiga hal tersebut. Hanya orang lemah saja yang tidak mampu melakukan semua kata yang terucap di mulutnya. Sopan santun salah satu ucap kata yang harus aku lakukan sebagai makhluk Tuhan yang paling sempurna. Jadi kalau mulutku dan otakku saja diciptakan dari hal yang paling sempurna, maka tak layak mulut dan otak ini mengucapkan anjing, nantai kepada siapa saja, walaupun dengan senyum di hati. Senyum semanis teh manis yang kuseruput di kaki Gunung Semeru itu. Aku juga tersenyum bila mengingat sahabatku yang memamerkan pipa hitamnya dan potongan cepaknya serta selalu mengucapkan mangun, mangun, dan mangun. Dia kawanku, temanku, dan sahabatku yang lain, yang selalu membuat aku tertawa, yang selalu memberiku kebahagiaan. Bukan sepertimu, Steve. Bukan sepertimu yang lari dari kenyataan, yang mati dalam kehidupan, yang super bodoh dalam kehampaan. Aku merasa sepi dan sakit, Steve. Itu karena ketololanmu sendiri, bukan karena diriku. Bukan karena sahabatku yang lainnya, bahkan bukan karena siapa saja di muka bumi ini. Tolong aku, kawan. Aku sangat takut dan sakit, ucap sosok di seberang sana. Wah, ternyata kau terlihat, Steve, oleh mataku ini. Kau nampak kacau melebihi wajahmu saat tergantung di batang kayu itu. Namun aku sangat iba dan kasihan padamu, kawanku. Bagaimanapun juga, kau akan tetap aku bantu untuk mendapatkan apa yang kau impikan. Wah, kau, Steve, mengagetkanku saja. Apakah kau tersiksa, Bung, dengan kondisimu sekarang ini? Dia hanya menjawabnya dengan anggukan kepala, yang entah kenapa posisinya seperti patah ke kiri. Sebenarnya apa yang telah aku perbuat sampai melihat demit Steve yang semakin membusuk itu? Dengan kepala patah tapi masih menempel, dengan lidah menjulur dan berhiaskan liur darah, serta mata yang melotot. Namun aku tidak merasa takut walaupun sedikit pun. Wah, ternyata aku ini memang sudah melampaui sedikit yang dikatakan oleh Pak Man dalam bisikannya itu. Surya sangat terik di ibu kota pada siang ini, tanpa secuil pun awan yang menutupi dengan keramahannya. Wih, enaknya kemana ya? Masa dari tadi gak ketemu sama teman-teman nyata sama sekali? Demit-demit dan demit terus yang aku temui. Batinku meronta, dan tiba-tiba suara lembut menyapuku. Hai Don, kamu gak apa-apa kan waktu di Semeru? Ucap wanitamu padaku, sahabatku. Hahaha, ternyata wanitamu sok iba dan perhatian kepada aku, Steve. Apakah tanya dalam kata itu benar-benar tulus? Atau hanya pemanis bibirnya saja? Iya, aku gak apa-apa kok. Yang aku sedihkan itu Steve, yang belum ketemu sampai saat ini. Jawabku sambil menuju motor Yamaha warna hijau pemberian dari bapakku. Namun sangat tidak aku duga sama sekali. Apa yang keluar dari mulut manis perempuan itu, wahai sahabatku? Halah, gak usah kau pikir lagi tentang Steve. Kan sudah ada yang mencarinya di sana. Kan juga sudah ada petugas di sana. Ucap wanitamu lagi, sahabatku. Wanitamu tanpa ada rasa susah,
apalagi sedih kawanku. Kudorong motor Yamaha 80ku menjauh dari rindangnya pohon asem Belanda itu. Agar apa? Agar perempuanmu yang sok kecantikan itu, agar wanitamu yang tidak menghargaimu itu, agar dia yang kau puja itu mengikutiku kepanasan di teriknya sinar matahari siang. Doni, kita berteduh apa? Panas banget di sini tahu. Ucapnya penuh rengekan manja yang menjijikan buatku. Kenapa harus memilih wanita yang seperti itu, sahabat? Kenapa kau jatuhkan hatimu pada wanita yang hanya melihat harta saja, kawanku? Sudahlah. Aku mau ketemu pacarku. Kamu pergi saja ke sana, biar kamu gak kepanasan. Jawabku berbohong padanya, agar dia tidak selalu mengikutiku lagi. Muak rasanya melihat wanitamu itu, sahabatku. Sangat disayangkan. Wanita secantik dia, tapi tidak bisa menghargai kecantikannya. Memang tidak kupungkiri, setiap wanita harus memilih lelaki yang mapan dalam perekonomiannya, alias kaya raya. Karena setiap lelaki pasti ingin menjadikan wanitanya paling tinggi dan paling istimewa dalam hidupnya. Tapi kalau takdir mengatakan lain, harusnya kau, wanita, selalu memberikan kekuatan kepada lelakimu dengan perhatianmu. Hanya dengan perhatianmu, tulusmu, wahai perempuan, kau akan mendapatkan lelaki terkuat dan lelaki yang akan selalu melindungi serta mencukupimu. Sudahlah. Ngapain juga aku pusing dengan wanita seperti itu? Ucapku dalam hati yang masih membengkak. Kujalankan motor baruku ini menuju satu tempat yang menurutku nyaman saja. Di halte bis belokan kanan rumahku. Ketemu sama Pak Man, teman serta kerabat baruku. Kerabat baru yang aku temui kemarin. Hanya di sanalah aku sedikit bisa melipur laraku. Siang yang terik dan panas, namun hati dan jiwaku tidak boleh panas. Ku pelintir gas motorku dan sampailah di halte bus pangkalan Pak Man Is Baja itu. Oi Pak, gimana hari ini? Sudah banyak orderan mengantarkan penumpang ya? Aku menyapa padanya yang masih duduk di bangku depan bajanya. Wah, banyak sedikit sudah ditakar, Bung. Yang penting kita selalu mencari dan bersyukur kalau sudah dapat. Balas Pak Man pada aku. Kulangkahkan kaki menuju telepon umum itu untuk sekedar memberitahu ibuku di rumah kalau anaknya ini sedang ada di luar dan masih belum bisa pulang. Halo Bu, sekarang Doni ada di pangkalan Bajai. Mungkin sorean Doni pulangnya. Ucapku pada ibuku yang ada di seberang telepon. Iya Don. Tadi ini itu ibunya Steve menelpon dan mencari kamu. Kalau bisa sebelum pulang kamu ke sana ya. Hati-hati di jalan pokoknya ya. Ucap ibuku yang sangat menyayangiku sembari menutup gagang telepon itu. Apa sebenarnya yang membuat ibu Steve mencariku? Apakah demit Steve membuat ulah di keluarganya? Ada apa lagi, Bung? Sini, ini ada es serut. Aku beli di samping pasar tadi loh. Ayo, kita minum bareng. Senja merupakan sesuatu yang indah, namun aku selalu merasa bahwa senja tidak pernah lupa dengan leluconnya tentang kala dan rasa. Sekarang malah bosan sendiri diriku ini, melihat bentuk mereka yang tidak kasat mata. Sampai sering sekali aku tertawa dengan sendirinya, karena melihat tingkah dan bentuk mereka yang lucu. Baik itu pocong dengan ikat kucirnya yang berdiri mematung di bawah lampu taman seberang jalan itu. Ada noni Belanda yang sedang menangis tidak henti-hentinya di dekat jembatan itu. Ada dedemit seperti dua manusia kodok yang saling gendong-menggendong. Lucu ternyata kalau semua orang tahu. Paman, kok aku sekarang tiba-tiba bisa melihat demit-demit dan hal-hal lainnya ya? Sebenarnya apa dan kenapa ya Pak? Pak Man pun hanya menjawab dengan candaan khasnya dan dia berkata, nikmati saja Bung. Siang digantikan senja, kami lalui tanpa rasa jenuh apalagi bosan. Candaan demi candaan serasa membersihkan penat di pikiran seseorang pemuda. Iya, pemuda yang penuh rasa kehilangan seperti diriku ini. Bung Doni,
Ini sudah sore, kamu pulang saja dulu ya. Iya Pak, oke Pak. Saya sekalian mau ke rumahnya ibu dari sahabatku yang melet-melet itu Pak. Ucapku sambil melirik ke arah demit Steve. Memang tidak enak diikuti oleh sosok demit bekas gantung diri. Mual sudah pasti, menyaksikan wajah dan tubuhnya yang semakin lama semakin membusuk dan mengeluarkan semua cairan. Cairan yang tidak tahu kenapa sekarang aku dapat merasakan keharumannya. Harum seharum bangkai tikus dan Rafflesia yang sedang mekar. Suara alunan musik yang selalu dinyanyikan itu selalu mengenang, selalu terdengar, selalu merayap ke daun telingaku, selalu memberikan rasa ngeri dan takut di dalam jiwaku. Biarlah, walau kau ada di sampingku, tapi aku akan tetap melanjutkan kehidupanku. Kehidupan sebagai pemuda metropolitan dengan sejuta asa, kehidupan dengan sejuta rasa, kehidupan dengan sejuta kasih dan sayang dari keluarga. Kudorong motor Yamaha 80ku menuruni trotoar. Ku stang starter dengan sekuat tenaga. Agar apa? Agar aku selalu terhubung layaknya setiap bagian di motorku ini. Waktu menorehkan kala malam, aku standar motorku di depan rumahku itu. Rumah ketika aku lari dan melarikan diri dari derita serta teriakan dari seorang ibu yang merasa kehilangan akan putranya. Dak, 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 dak. Selamat malam. Halo, selamat malam. Ucapku penuh kehati-hatian. Keluarlah seorang ibu parubaya dengan mata yang masih sembam akan tangis air mata. Kamu Doni, ayo masuk. Ada yang mau saya sampaikan kepadamu. Ucap beliau yang aku tidak mampu memandang kesedihan di wajahnya. Iya, Tante. Doni, saya minta tolong sekali lagi sama kamu. Saya telah mendapat kabar dari petugas yang ada di sana kemarin malam setelah kamu pergi. Ucap beliau, ibumu Steve. Para petugas masih belum mendapatkan tanda-tanda dari keberadaan Steve. Tante minta tolong kamu antarkan Tante ke sana ya. Doni tidak sedang sibuk di kampus kan? Pinta dan tanya ibumu lagi, Steve. Suatu permainan atau kegilaan apa lagi ini? Aku sangat tidak menyangka bahwa ibumu memintaku mengantarkannya ke tempat kau mengakhiri hidupmu. Iya, Tante. Boleh saja. Memangnya apa tidak sebaiknya ditunggu saja, Tante? Aku berucap dengan rasa gemetar. Malam merambat menyuguhkan jutaan bintang. Malam yang cerah secerah ini, namun tetap menggetarkan dada seorang Doni yang malang itu. Kemalangan akan rasa yang beliau rasakan ibumu Steve. Tadi subuh, Tante juga bermimpi. Steve ada di sesuatu tempat, Don. Anak Tante meminta-minta pertolongan, namun tak ada yang menolongnya. Ucap ibu Steve kepadaku sambil menyeka air matanya. Baik, Tante. Saya akan antar ke sana. Sekalian, saya minta teman-teman saya juga ikut. Kata sanggupku agar ibumu tidak merasa tertekan atas kebohonganmu dan kebohongan yang aku berikan selama ini. Aku pun meminta izin pulang kepada ibu Steve yang kala itu masih duduk dalam tangisan. Aku berjanji, 2 hari lagi aku akan menjemput beliau menuju tali dan pohon gantunganmu, Steve. Agar kau tidak membuat ibumu bersedih. Agar kau tidak terus mengikuti dalam kehidupanku. Agar kau mungkin kau akan menemukan ketenangan di sana. Puncak surga lokamu, kawan. Sesampainya di rumahku, ibu cantikku telah menyambut dengan senyuman khasnya. Ini sudah malam loh, Doni. Ucap ibu padaku. Wajar sajalah seorang ibu akan selalu menanyakan apapun yang dilakukan putranya. Wajar saja seorang ibu selalu merasa was-was bila anaknya tidak cepat pulang. Karena itu, semua bukti perhatian yang sangat dalam darimu, ibu cantikku, padaku. Iya, Bu. Doni tadi ke Pangkalan Bajai bertemu sama teman-teman.
Dan aku tadi juga sudah ke rumahnya Steve, Bu, menemui ibunya, seperti yang tadi minta itu. Aku menjawabnya sambil memasukkan motor kesayanganku. Di dalam kamar, aku persiapkan semua bekal dan peralatan yang akan kugunakan di hutan dan di gunung itu. Tak lupa aku menghubungi teman-temanku satu rombonganku waktu itu. Namun, sayang sekali, tak satu pun dari mereka yang mau ikut denganku ke Semeru mengantar ibunya Steve. Ada yang beralasan tugas kuliah atau ada acara dengan keluarga. Aku sadar dan aku mengerti kenapa mereka tidak mau. Dan aku yakin tidak ada satupun alasan selain ketakutan mereka saja. Namun aku juga yakin mereka memberikan alasan lain karena rasa sungkan kepadaku dan mamanya Steve waktu itu. Namun bagaimanapun juga, aku menghormati keputusan dari masing-masing alasan yang sudah mereka utarakan kepadaku. Tak lupa juga aku meminta izin kepada ibuku agar beliau selalu mendoakan aku dalam setiap langkahku menuju suatu tempat dengan suatu kesedihan tersendiri pada diriku ini. Tumben kamu, Don, gak semangat begitu. Padahal kan yang ibu tahu, setiap kamu mau naik gunung itu, kamu pasti bersemangat gitu loh. Kayak prajurit yang mau perang. Ucap ibuku sambil mengelap meja dapur kami. Bagaimana hati ini tidak sedih, Bu? Di sana, aku juga tidak mengerti akan terjadi apa. Bahkan akan bertemu dengan siapa saja, aku tidak mengetahuinya. Sungguh perjalanan tersulit bagiku yang hanya pemuda untuk berbohong. Kebohongan akan kebodohanmu, Steve. Ya jelas aja lah, Doni gak semangat, Bu. Orang ini acara bukan senang-senang kok, melainkan mengantar ibunya Steve. Dan pasti akan ada drama tangis dan tangis lagi, Bu. Aku menjawabnya sambil menyuguhkan muka masamku. Sebelumnya aku juga teringat oleh salah satu teman waktu berada di Semeru. Iya, aku ingat itu Patricia, salah satu pendaki wanita dan mahasiswi dari Semarang. Aku mencoba membuka buku catatanku. Siapa tahu aku menemukan alamat yang diberikan waktu berpisah di terminal bus itu. Kupilih satu persatu halaman buku catatan. Dan, wah, ternyata bukan hanya Patricia dengan alamat Semarangnya saja yang aku dapatkan. Aku juga mendapatkan nomor telepon rumahnya. Aku juga menemukan alamat dari Suko. Siapa tahu dia juga mau membantuku dalam perjalanan ini. Namun aku tidak menemukan nomor teleponnya. Biar nanti aku cari nomor telepon Suko dari buku kuning itu. Yellow Pages Box dari perusahaan telepon negara. Pasti menyantumkan bila memang rumahnya memasang telepon. Dengan hati yang dak-dikduk, aku mencoba menelpon Patricia di Semarang sana. Halo? Jawab dari seberang sana. Halo? Ini dengan Doni Jakarta. Bisa bicara dengan Patricia? Iya, saya sendiri. Saya Patricia. Wah, serasa mendapatkan es cincau di panasnya gurun Sahara waktu mendengar suara itu. Gimana kabarnya Patricia? Kamu ingat kan sama aku, Doni? Kira-kira bisa nggak bantu aku lagi? Ya ingatlah, Don. Kamu kan cowok yang supermi itu kan? Mau minta bantu apa padaku? Lama sebenarnya aku memikirkan apakah aku harus mengajak Patricia. Karena aku tahu dia seorang perempuan. Aku takut terjadi apa-apa dengan fisiknya. Gini, aku mau ke Semeru lagi. Karena diminta mengantarkan ibunya Steve. Apakah kamu mau menemaniku? Ucapku penuh hati-hati. Lama dia menjawabnya. Boleh. Aku juga akan mengutarakan sesuatu nanti. Kalau kita bertemu, kapan kesananya? Wah, sangat lega bagiku mendengar hal ini. Aku punya kawan nantinya yang pernah menyaksikan kebodohan Steve kawanku itu. Aku juga bisa membela diri kalau nanti disalahkan atas kejadian gantung diri Steve kawanku itu. Besok hari Selasa kami berangkat. Rabu pagi kami rencananya sudah ada di Malang. Oh ya udah, oke. Selamat ketemu di stasiun Kota Malang ya, hari Rabu. Ucap Patricia sambil menutup teleponnya. Selang beberapa lama, aku menuju pandangan ke rak buku di atas meja teleponku. Ku ambil sebuah buku tebal berwarna kuning itu. Ku ambil salah satu huruf alamat di laman kota. Dan aku urutkan pada huruf T.
pada laman kecepatannya, serta aku urutkan satu persatu dari atas ke bawah alamat desa P. Ya, daerah dan desa Suko temanku beralamat. Lama, memang lama sekali, memilih satu persatu hingga aku menemukan satu nomor telepon. 0334 sekian. Itu, iya. Itu nomornya. Semoga saja aku tidak salah. Halo, Assalamualaikum. Halo? Bisa bicara dengan Suko? Saya temannya Doni dari Jakarta. Oh, Kak Suko. Masih di Malang. Dia masih kuliah dan belum pulang. Biasanya akhir bulan baru pulang. Jawab dari seberang telepon dan ternyata suara wanita. Bisa minta nomor teleponnya? Indekosnya kalau boleh. Oh iya, sebentar ya. Dan ini nomor teleponnya, dan bilang saja adiknya yang ngasih, nggih. Iya, terima kasih banyak ya atas nomor dan waktunya. Salam buat ibu dan bapak juga ya mbak. Ucapku sembari menutup teleponnya. Nomor Suko di Malang sudah aku pegang. Apakah aku harus menelpon dia sekarang? Atau nanti saja ketika di Malang? Biarkan dulu lah. Biar nanti saja aku menelponnya ketika sudah berada di stasiun Malang. Dan untuk sementara cerita ini bersambung dulu sampai di sini. Saya akan melanjutkan ceritanya lagi di episode berikutnya. Bagaimana menurut teman-teman tentang cerita ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Saya pamit undur diri. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jagat lelembut.